Gue jujur deh, setiap trader saham pasti pernah ngerasain ini. Ngeliatin grafik, terus kepikiran, pola-pola cantik ini tuh kejadian alami? Atau jangan-jangan ada yang sengaja ngegambar? Pernah kan lihat harga saham mantul sempurna banget di satu garis support, terus kita mikir, wah ini kok rapi banget ya, terlalu sempurna buat jadi kebetulan. Nah siap-siap, karena kita akan bedah tuntas misteri ini dari dua sisi yang berseberangan. Oke, kita mulai dulu dari kubu pertama, tim alam. Menurut argumen ini, semua pola yang kamu lihat di chart itu sebenarnya cuma cerminan dari sesuatu yang paling dasar dan gak akan pernah berubah, yaitu sifat alami manusia. Ini dia kuncinya. Menurut teori Dow, pasar saham itu cuma rekaman dari emosi massa. Rasa serakah pas lagi cuan, dan rasa takut pas lagi rugi, itu kan gak pernah berubah dari zaman dulu sampai sekarang, ya kan? Nah, karena emosinya sama, jejak yang kita tinggalin di grafik, ya bakal ngebentuk pola yang gitu-gitu lagi. Makanya pola kayak double top bisa muncul di zaman dulu dan zaman sekarang. Siklus emosi ini kelihatan jelas banget di grafik. Awalnya fase akumulasi, saat para big boys belanja diem-diem, jadi harganya gitu-gitu aja. Terus fase partisipasi publik. Nah ini dia pas kita-kita mulai FOMO ikut beli dan harganya langsung terbang. Abis itu distribusi, yang pinter-pinter tadi mulai jualan di atas. Dan akhirnya panik. Semua orang jual rugi, harga anjlok. Siklus ini teman-teman muter terus. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Bayangin deh, setiap candle di chart itu kayak satu ronde pertarungan antara tim banteng yang optimis sama tim beruang yang pesimis. Pola yang kamu lihat, itu hasil akhir dari perang psikologi massal. Oke, kita masih di tim alam ya. Tapi sekarang kita masuk ke level yang lebih mistis. Ternyata, ada semacam kode matematika di alam semesta ini, dan anehnya, kode ini juga nongol di pasar saham. Jadi ada orang namanya R.N. Elliot. Dia sadar kalau pergerakan pasar yang kelihatannya acak banget itu ternyata punya irama, punya ritme. Katanya ritme ini mirip banget sama cara kita sebagai manusia maju. Nggak pernah lurus ke atas, tapi selalu ada gelombang naik dan turun. Gampangnya gini, 5 langkah maju, 3 langkah mundur. Ada 3 gelombang optimis yang bikin harga naik. Itu gelombang 1, 3, dan 5. Di sela-selanya, ada 2 gelombang koreksi kecil, buat ambil nafas. Nah, setelah 5 langkah maju itu, biasanya pasar butuh koreksi lebih gede, yaitu 3 gelombang mundur. Katanya sih, ini hukum alam kemajuan. Dan sekarang, angka keramat 1.618, the golden ratio. Angka ini ada di mana-mana loh, di spiral galaksi, di cangkang keong, bahkan di proporsi tubuh kita. Dan yang bikin merinding, angka ini juga jadi patokan di pergerakan harga saham. Ini bukan sulap. Angka-angka Fibonacci ini bekerja karena ini adalah level-level psikologis. Coba bayangin, pasar itu satu orang. Pas harga turun 38,2%, pasar mikir, koreksi dikit doang, tren masih kuat nih. Turun 50%, pasar mikir, wah diskon setengah harga. Dan pas kena 61,8%, pasar rame-rame teriak, ini dia golden buy. Makanya harga sering mantul di situ. Oke, cukup bahas yang alam-alam. Sekarang, saatnya kita masuk ke sisi gelap. Teori favorit kita semua, settingan. Bener nggak sih ada bandar yang lagi ngegambar chart buat ngerjain kita? Jawabannya, ya nggak sesimpel itu. Nah, ini penting banget. Kita harus bisa bedain 2 hal. Satu, itu manipulasi ilegal kayak pump and dump yang jelas-jelas jahat. Satu lagi, itu strategi institusional yang ya emang harus mereka lakukan. Coba deh, kalau kamu fund manager mau beli saham triliun, apa kamu bakal langsung hajar kanan? Nggak kan? Pasti dicicil pelan-pelan biar harganya nggak rusak. Nah, proses nyicil inilah yang sering kita lihat sebagai pergerakan bandar. Jadi, di pasar itu ada banyak pemain. Ada market maker, si penjaga warung biar pasar nggak sepi. Ada investor institusional, ini paus-pausnya yang bikin ombak. Ada high frequency traders, robot super cepat yang tradingnya kedip mata aja kalah. Terus ada kita, trader retail, yang seringkali jadi ikan-ikan kecil yang ngikutin ombaknya paus. Gerakan semua pemain inilah yang ngebentuk harga. Oke, sekarang kita masuk ke argumen settingan yang paling kuat. Tapi, pelakunya bukan bandar. Pelakunya adalah kita semua. Konsep ini namanya self-fulfilling prophecy, atau ramalan yang jadi nyata karena kita sendiri. Gimana maksudnya? Gini, sebuah pola chart itu bekerja bukan karena dia sakti, tapi karena jutaan orang di dunia sama-sama percaya kalau pola itu akan berhasil. Dan mereka semua bertindak bareng-bareng berdasarkan kepercayaan itu. Contoh paling gampang, support. Sebenarnya kan itu cuma garis di layar. Tapi karena semua buku dan semua seminar ngajarin beli di support, apa yang terjadi?
jutaan trader pasang antrian beli di level yang sama. Pas harga nyentuh garis itu, boom, order beli masuk barengan. Yang bikin harga mantul itu bukan garis saktinya, tapi banjir order beli dari kita semua. Kita sendiri yang bikin ramalannya jadi nyata. Dan di zaman sekarang, efek ini jadi ribuan kali lebih kuat gara-gara ada algoritma dan robot trading. Mereka diprogram buat ngenalin pola yang sama, tapi reaksinya dalam hitungan milidetik. Super cepat. Itulah kenapa pola-pola sekarang kelihatannya presisi dan rapi banget. Ini bukan settingan satu orang, tapi settingan oleh sistem. Oke, kita udah lihat argumen tim alam dan tim settingan. Jadi, siapa pemenangnya? Jawabannya mungkin bakal mengubah cara kamu melihat chart saham selamanya. Jadi alam atau settingan? Jawabannya dua-duanya. Ini bukan pilihan A atau B. Anggap aja ini kayak tarian. Ada psikologi manusia yang nggak pernah berubah. Dan ada mekanika sistem pasar yang super canggih. Mereka berdua menari bersama. Gini deh, biar gampang. Emosi kita, rasa takut dan serakah, itu kayak seniman yang bikin sketsa kasar di atas kanvas. Nah, jutaan trader dan robot-robot trading itu yang ngelihat sketsa ini, terus mereka bareng-bareng ngambil pulpen dan nebelin garisnya. Sampai akhirnya jadi gambar pola yang tajam dan jelas. Terus, apa artinya semua ini buat kita para trader? Pertama, ingat, pola teknikal itu bukan bola kristal, tapi peta probabilitas. Kedua, jangan cuma lihat garis di chart. Coba deh pahami cerita atau emosi di baliknya. Dan yang paling penting, sadarilah kalau kita ini lagi trading di dalam sebuah cermin raksasa dari sifat alami manusia yang diperkuat sama teknologi. Nah, sekarang giliran kamu. Menurut kamu nih, di pasar saham sekarang, mana yang lebih dominan? Emosi manusia yang kadang nggak logis atau algoritma mesin yang super dingin? Coba tulis opini kamu di kolom komentar ya, saya pengen banget dengar.